Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama saya Baslam Tahirin dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 semester 1. Kali ini kita memasuki bab 3 yaitu perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama adalah perilaku jujur. Sekarang kita akan mengetahui bersama makna jujur, ya. Apa makna jujur? Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kemudian, menurut istilah, jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Kemudian, dalil perilaku jujur. Marilah anak-anak kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Kemudian selanjutnya, penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Yang pertama, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan diri. Menasihati teman yang melakukan keburukan. Bercerita sesuai kejadian yang dialami. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan baik saat dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Menepati janji yang telah disepakati. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini adalah penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Yang pertama, kejujuran mengantarkan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kalian semuanya hendaklah berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada kesurganya Allah. Jadi, jujur dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, hidup menjadi tenang dan tentram. Memiliki banyak teman dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini adalah hikmah berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, kita masuk ke perilaku amanah. Apa itu perilaku amanah? Mari kita simak bersama. Makna perilaku amanah. Dalam aspek perilaku, amanah berarti terpercaya. Kemudian,
Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Kemudian dalil perilaku amanah. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Bagaimana penerapan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjaga barang titipan dengan baik. Kemudian, menjaga rahasia orang lain. Selanjutnya, melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Kemudian, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik. Dan yang terakhir, menyampaikan berita dengan benar. Jadi orang-orang yang menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah menyebarkan berita kebohongan. Selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Kemudian memperoleh simpati dari orang lain. Memperoleh kesuksesan hidup. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu permasalahan. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya hormati, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu perilaku istiqomah. Apa makna perilaku istiqomah? Perilaku istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Mari kita baca bersama anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Bagaimana penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian? Yang pertama, menjaga akidah dan memegang teguh prinsip
syahadatain. Syahadatain maknanya dua syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus, meskipun kecil atau sedikit jumlahnya, tetapi istiqomah terus dilaksanakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian beristiqomah dalam menuntut ilmu. Berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis ta'lim, dan majelis-majelis zikir. Dan beristiqomah di dalam kesabaran. Anak-anak yang dirahmati Allah, istiqomah ini ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama, istiqomah dengan hati. Bagaimana tahapan istiqomah dengan hati? Yaitu teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Apapun tantangannya, apapun godaannya, iman Islam harus tetap dipegang teguh, jangan sampai lepas. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, istiqomah dengan lisan, yaitu berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, wa qulil haqq walau kana murran, sampaikanlah kebaikan meskipun itu pahit. Sehingga jangan takut-takut, beranikan diri kita untuk menyuarakan kebenaran. Kemudian istiqomah dengan perbuatan, yaitu dengan tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang terakhir, hikmah perilaku istiqomah. Apa hikmahnya? Dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Jadi orang yang istiqomah itu tidak akan takut, tidak akan sedih. Kemudian mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemudian mendapatkan kesempatan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki kepada orang-orang yang istiqomah. Kemudian orang yang istiqomah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Insya Allah orang-orang yang istiqomah nanti di akhir hayat akan husnul khatimah dan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak yang bisa Pak Slamet sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.